antusias para santri hingga saat ini tetap semangat, tidak kendor, tetap semangat ketika kajian dari subuh sudah mulai ikut kegiatan tahfidz, ikut kegiatan rutinitas sekolah, rutinitas madrasah sampai jam 12, istirahat sejenak, asar mulai lagi, istirahat sejenak, buka puasa, nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih dan kajian lagi. Nanti mudah-mudahan semangatnya tidak kendor sampai nanti akhir Ramadan. Selepas Ramadan tetap semangat, tidak mudah. Jadi Ramadan yang pergi, ibadahnya mudah. Jangan Ramadannya pergi, tapi ibadahnya malah nampak lebih berkualitas lagi. Kita lanjutkan kajian kita taklim. Mari sama-sama kita haturkan doa kepada musannif agar kita taklim ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya bila musannif hadal kitab Asy-Syaikh Zarnuji nafa'ana Allah ta'ala biha wa amin. Syarulillah lana wa lahu al-Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Kita lanjutkan kajian kemarin sampai di ilmu yang ilmu yang mencarinya hukumnya fardu kifayah. Sekarang ilmu yang haram untuk dipelajari. Lanjutannya kemarin, fa'inkan al-bala'u muqaddiran yusibuhu la mahalata. Kalaupun bencana itu hadir, muqaddiran yang sudah ditentukan takdirnya, yusibuhu yang menimpa seseorang, la mahalata yang dia tidak bisa berpaling darinya, tidak bisa lari darinya, walakin akan tetapi yuyassiruhu ta'ala, Allah memberikan keringanan, Allah memberikan kemudahan untuk menghadapinya, alaihi untuk menghadapinya, wa yarzuquhu dan Allah akan menganugerahkan as-sabra, kesabaran, bi barakatil du'ai Allahumma, dengan keberkahan doa Allahumma. Jadi paling tidak kemarin kita sudah paham bahwa emosional itu harus dilupakan, bahwa masalah yang dihadapi oleh manusia itu harus dilakukan kepada pemilik masalah. Jadi ketika kita sudah berdoa, mengungkapkan emosi kita, mengungkapkan keluh kesah kita kepada manusia, tapi pemilik masalah yaitu Allah, maka akan menjadi ringan. Ketika kita sedih, menangislah di hadapan Allah. Ketika kita senang, tertawa, tersenyumlah kepada Allah. Bahwa semuanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi ketika musibah datang melanda, paling tidak kita mendapatkan rasa ringan. Ketika kita sudah berdoa, selesai berdoa kita mengharapkan anugerah dari Allah. Kalaupun masalah yang kita hadapi di dunia tidak menemukan jalan keluar, misalnya tidak ada jalan keluar atau tidak mengurangi masalahnya, akan tetapi paling tidak sedikit mengurangi. Allah memberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan kita untuk menghadapi masalah tersebut. Dan masalah pasti akan terlewati. Tidak ada masalah yang tidak bisa terlewati. Semua akan terlewati. Masalah yang bisa dihadapi atau tidak bisa dihadapi, semua akan terlewati. Tetapi kuatkah kita menghadapi itu yang lebih
masalah. Buatkah kita menghadapi? Tidak sedikit orang yang tidak kuat menghadapi masalah, akhirnya mengakhiri hidupnya karena tidak percaya dengan pertolongan Allah. Tidak percaya bahwa semua masalah itu datang dari Allah. Jadi sebenarnya tidak ada duka dan tidak ada suka jika semuanya kita kembalikan kepada Allah. Tidak ada apa itu namanya apes. Jadi kalau menurut Islam tidak ada kata apes. Apes malah tidak ada. Kalau apes berarti kita menganggap takdir Allah itu jelek. Hari apes, tidak ada hari apes. Semua hari begitu. Kalaupun kita dapat musibah, jangan dilihat musibah itu sebuah keburukan. Karena musibah bisa jadi kebaikan buat kita. Jadi apapun yang ditetapkan Allah kepada kita, kita tidak tahu jika buruk itu apakah baik, jika baik apakah buruk. Allah yang mengetahui. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah. Ketika kita berdoa, maka rasa senang, rasa percaya diri, ada kekuatan khusus ketika kita mengucapkan Allahumma. Jadi jangan cuma sekedar dilisankan ucapan Allahumma, nggak panjang. Apa itu dengan doa yang kita panjatkan selepas sholat itu panjang, isinya semua Allahumma, ya Allah, Allahumma, semuanya kita panjatkan dengan kata Allahumma, tapi kita tidak memahami isi apa itu Allahumma. Tapi kalau kita mengajarkan dengan penuh kesungguhan kata Allahumma, itu maknanya luar biasa. Berserah diri kita kepada Allah, itu makna Allahumma. Ini kita sedang membahas tentang ilmu yang haram dipelajari, yaitu ilmu nujum. Nanti kita akan bahas. Ada ilmu nujum yang bermanfaat bagi manusia dan itu boleh. Ada ilmu nujum yang memang haram. Illa, makanya di sini dikecualikan illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihi al-qiblah wa awqatis salat fa yajuzu dzalika. Kecuali jika kita mempelajari ilmu nujum qadra ma ya'rifu, hanya untuk mengetahui dengan ilmu nujum tersebut al-qiblata, kiblat, wa awqatis salat, atau waktu-waktu salat, fa yajuzu dzalika, maka kita boleh mempelajari itu, maksudnya ilmu nujum. Karena ilmu nujum ini ada dua. Jadi nujum ini kan objek ilmu pengetahuannya, objek penelitiannya itu kan bintang, benda-benda langit yang ada di atas kita. Jadi kondisinya bisa dua, bisa jadi kondisi fisiknya, bisa jadi pengaruh dari pergerakan benda langitnya. Kalau pengaruh fisiknya, kalau kita mempelajari tentang fisiknya, maka itu ilmunya disebut dengan ilmu astronomi. Kalau ilmu yang berkaitan dengan pengaruhnya, maka itu disebutnya ilmu apalagi ilmu astrologi. Kalau tadi astronomi, kalau ini astrologi. Jadi ada dua cabang ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit. Ada astronomi, ada astrologi. Dan ilmu astrologi dan astronomi itu bukan ilmu yang baru kemarin. Bukan ilmu yang baru kemarin. Ilmu astrologi sejak zaman Yunani. Para ilmuwan Yunani banyak menafsirkan benda langit itu dengan mitologi kepercayaan mereka. Akhirnya ada 12 rasi bintang kan. Kalau di Cina juga ada 12 rasi bintang, cuma bedanya mereka tidak menggambarkan rasi bintangnya dengan dewa-dewa mereka, tetapi dengan binatang. Ada sio kerbau, sio harimau, kemudian sio apa ini, anjing, bukan sio orang Cina. Dan Cina dengan segala kebudayaan itu adalah salah satu kebudayaan tertua di dunia. Jadi ada beberapa kebudayaan di dunia lebih tua daripada Yunani. Ada Mesir yang paling tertua, Mesir, kemudian India, Cina termasuk bangsa yang
mempunyai kebudayaan sangat tua, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki Cina itu banyak diadopsi oleh berbagai bangsa. Juga India sama, juga punya punya ilmu astrologi. Yunani juga yang sering kita dengarkan, mitologinya digunakan untuk menggambarkan nasib bintang. Ada Aquarius, ada Sagittarius, ada Cancer, ada Libra. Nah, itu namanya ilmu astrologi. Jadi sebenarnya kalau ilmu nuju, jika diaplikasikan secara ekstrim itu maksudnya pengaplikasiannya terlalu dalam mengombinasi manusia, itu namanya ilmu, itu yang dimaksud haramnya itu disebut ilmu nuju, yaitu ilmu astrologi. Ilmu yang mempelajari tentang pengaruh bintang terhadap kehidupan yang ada di bumi, baik itu kehidupan dunia, kehidupan manusia atau kehidupan makhluk yang lainnya. Itu namanya ilmu astrologi. Dan satu lagi namanya ilmu astronomi ya, namanya ilmu astronomi itu mengetahui pergerakan bumi dan pergerakan benda-benda yang ada di sekitar bulan kah itu, matahari kah itu. Kan itu untuk mengetahui kapan kita masuk. Kemarin kan kita ketika masuk Ramadan, apa kita harus menyatakan hilal. Walaupun sebenarnya hilal sudah ada di bulan ini sebelum Ramadan. Namanya hilal di sini. Hilal sangat terlihat sejak kapan. Tetapi untuk melihat hilal kita menggunakan ilmu dan ilmu astronomi, ilmu perbintangan. Oh, itu matahari, bulan, bintang, rasinya itu harus kita ketahui. Petani juga butuh ilmu tentang astronomi untuk menentukan musim, kapan musim hujan, untuk mengantisipasi. Nah, ilmu astrologi ini juga ada yang disebut dengan, tadi sudah ada catat, ada yang disebut dengan takfir, ada yang disebut dengan tasyir. Jadi kalau tasyir itu ilmunya tentang nasib, ya ilmu tentang nasib. Takfir namanya ilmu astronomi, ada dua lagi, ada namanya takfir, itu untuk mengetahui nasib seseorang. Nah, ini yang diharapkan, ilmu astrologi yang ada hubungannya dengan nasib buruk dan nasib jelek manusia. Jadi sudah bisa direka-reka, dan itu mendahului takdir Allah. Kemudian ada yang disebut dengan ilmu tasyir. Ilmu tasyir itu ilmu yang untuk mengetahui kondisi makhluk karena dipengaruhi oleh permintaan, karena dipengaruhi oleh bulan misalnya, untuk kemaslahatan. Contohnya untuk mengetahui cuaca, untuk mengetahui kapan, apa itu namanya, kapan seorang nelayan itu boleh melaut dan tidak boleh melaut. Ketika gerhana bulan, apalagi itu ada yang disebut dengan gejala supermoon namanya, ya supermoon, itu air laut akan mengalami pasang naik, dan ikan tidak akan muncul karena dipengaruhi oleh cahaya bulan. Itu namanya supermoon. Nah, ketika itu kalau nelayan memaksakan mencari ikan, maka dia akan mendapatkan hasil yang kurang bagus. Itu namanya ilmu astrologi untuk kemaslahatan. Jadi ada ilmu astrologi yang haram, ada ilmu astrologi yang boleh. Dan apa hukumnya mempelajari ilmu astronomi? Boleh. Ilmu astronomi boleh, ilmu astronomi yang diperbolehkan, dibenarkan, boleh, silakan. Asal bukan untuk mengetahui rasi bintang, mengetahui apa itu namanya sio, ya kalau bisa mengetahui sio, kemudian menghubung-hubungkan rasi bintang dengan nasib manusia. Ya, kalau dalam bahasa Jawa ada juga ilmunya namanya ilmu apa itu? Weton, ilmu weton yang ada di kitab apa itu namanya? Primbon, kitab Primbon Wetonan. Nah itu biasanya tata lahirnya ada yang lagi, kemudian ada yang pahit, primbon. Nah, setiap orang yang apa namanya tata lahirnya itu ada nasib
juga beda-beda. Nasibnya juga beda-beda. Itu namanya ya orang Jawa juga punya apa namanya kepercayaan seperti itu. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Ya tetap ilmu astronomi dan astrologi bukan sesuatu yang baru dan juga sempat juga dipelajari oleh ilmuwan muslim. Bukankah kita memiliki ilmuwan yang sangat terkenal di bidang astronomi? Ada Al-Batani. Ya, Al-Batani namanya, itu punya kitab namanya Al-Jiz. Kalau dalam bahasa Latin itu The Science, apa itu bahasa Inggris atau bahasa Latin, dan kitabnya itu digunakan. Pokoknya ada sains-sainsnya kepada kitab The Science Stellarum. Kitabnya itu digunakan sampai sekarang oleh orang-orang yang berkecimpung di ilmu perbintangan. Itu ilmunya juga dimanfaatkan oleh orang-orang barat untuk mempelajari luar angkasa. Dan bahkan ada ilmuwan yang mempunyai alat yang fenomenal, yang alatnya itu digunakan oleh para astronomi hingga sekarang. Nama alatnya itu, atau ini namanya ilmu syatir, nama ilmuannya. Nama alatnya itu alat hitung yang bentuknya itu berupa seperempat bumi. Kalau kita kan kenal apa itu namanya garis, garis yang bentuknya setengah matahari, busur ya, busur. Nah, ada busur yang diperuntukkan untuk mempelajari ilmu geometri, ilmu apa itu namanya, ilmu astronomi tadi. Ya, ilmu apa namanya, ilmu astronomi ya, ilmu astronomi yang sampai sekarang digunakan. Walaupun sekarang digantikan dengan kalkulator, namanya kalkulator ilmiah, kalkulator saintifik. Jadi kalau kalian punya kalkulator letak sinus, kosinus dan sebagainya, itu salah satu alat yang digunakan untuk hitung benda-benda langit, ilmu astronomi. Nah, sebelum ada kalkulator itu digunakan alat ini. Aduh, nama alatnya apa? Lupa. Rumus apa? Lupa. Pokoknya artinya itu seperempat bumi. Ya. Nah, karya ilmu syatir, ilmu muslim. Kita kembali lagi. Jadi ilmu nujum itu tidak serta-merta semuanya diharapkan. Ada ilmu nujum yang bermanfaat buat manusia, namanya ilmu astronomi. Ada ilmu nujum yang lebih identik kepada astronomi, namanya itu ilmu falak. Ya, ilmu falak. Ilmu falak. Yang kita kenalnya ilmu falak. Objeknya sama, objeknya bintang, falakiah, bintang dan benda-benda langit yang ada di luar bumi. Kemudian ada yang disebut dengan ilmu astrologi. Dari ilmu astrologi juga ada yang boleh dipelajari, yang mempelajari tentang bagaimana pengaruh benda-benda tersebut terhadap kehidupan manusia, apa namanya, kemaslahatan hidup manusia, untuk menentukan musim, untuk menentukan wabah apa yang akan datang. Jadi kan karena wabah ini berkaitan dengan musim. Kalau musim penghujan, biasanya musim hujan wabah apa yang datang. Musim panas, kemarau, wabah apa yang datang. Nah, penentuan waktu-waktunya itu membutuhkan ilmu kita. Ilmu-ilmu seperti itu diperkenalkan untuk dipelajari. Kita lanjutkan. Qadra ma ya'rifu bihi al-qibla wa aqamati shalah fa yadullu dzalika wa amma ta'allumu ilmi, sedangkan mempelajari ilmu kedokteran, ilmu ketabiban, fa yajuzu, maka juga boleh, maka juga diperkenankan. Maka juga diperkenankan. Di annahu sababun, karena sesungguhnya ilmu kedokteran adalah sababun, prasarana. Sababun adalah prasarana. Ini jadi khobar anna, di annahu sababun minal asbab, dari beberapa sebab-sebab
Fayajuzu ta'alluhu, maka boleh mempelajarinya kasairi asbab, sebagaimana banyak penyebab-penyebab. Faqad tadawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pastinya Nabi pernah melakukan berobat. Tadawa, pernah berobat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada hadis Nabi tentang anjuran untuk berobat. Ini hadis dari Imam Ahmad rahimahullah. Ya ibadallah, apa hadisnya pendek. Ya ibadallah tadawu, ya ibadallah tadawu, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Berobat. Nabi sendiri menunjukkan untuk berobat. Kemana kita berobat? Ke Nabi. Makanya belajar ilmu kedokteran itu merupakan salah satu ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Sama seperti ilmu nujuk tadi. Ilmu nujuk tapi ada yang diharapkan, ada yang nujuk dan tidak diperkenankan untuk dipelajari, dan tidak ada hubungannya dengan Islam. Terlepas dari Islam terhadap ilmu tersebut. Waqad hukiya Syafi'i rahimahullah ta'ala annahu qala, waqad hukiya, seperti yang diceritakan Ali Syafi'i dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala annahu qala, bahwasanya beliau berkata, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Ilmu fikih, yang pertama adalah ilmu fikih bil adyan, untuk mempelajari agama, wa ilmu tib, dan ilmu kedokteran bil abdan, untuk mempelajari badan, fisik. Wa ma wara'a dzalika, dan selebihnya di belakang itu maksudnya selebihnya yang lainnya, bulghatu majlis. Bulghatu majlis adalah sebagai pelengkap majlis. Selain itu pelengkap majlis. Wa amma, nah sekarang kita masuk kepada ta'rif, pengertian ilmu. Wa amma tafsirul ilmi, dan adapun yang dimaksud dengan pengertian ilmu adalah fahuwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihil madhhab. Wa amma tafsirul ilmi, dan adapun yang dimaksud dengan ilmu, pengertian ilmu, fahuwa sifatun, yaitu sebuah sifat yatajalla, yang menyingkap, biha, dengan sifat tersebut, liman huwa, bagi orang, liman qamat hiya bihi, bagi orang-orang qamat, yang intens, yang berdiri, ia qamat, yang berdiri, yang mempelajari, yang berdiri, ia sifat tersebut, yang ada, berdiri, dia berdiri maksudnya di sini tetap ada, ia sifat tersebut maksudnya di sini bihi, pada diri seseorang tersebut, al-mafhur, yang disebutkan. Ini maksudnya bahwa yang dimaksud dengan ilmu itu adalah sesuatu yang dengannya seseorang itu bisa, dengan sifat itu, sifat ilmu jika menempel kepada seseorang, maka seseorang itu mendapatkan penguatan, akan bisa mengungkap sebenarnya apa yang ada di diri dia. Jadi secara fitrah kita tahu kebenaran, tapi sebelum kita mempelajarinya kita belum yakin. Kita belum yakin pada diri seseorang, walaupun dia bisa ateis misalnya, tapi pada dasarnya ateis itu tidak mungkin tidak percaya Tuhan. Dia pasti meyakini ada sesuatu, ada zat yang menciptakan atau ada yang mengadakan. Paling tidak, kalaupun dia tidak percaya Tuhan, tapi dia percaya bahwa ada kekuatan besar yang bisa mengatur dirinya. Dan
maka kita belum yakin ini benar apa. Jadi hanya sekedar tahu atau boleh juga dibilang pengetahuan yang belum disebut ilmu. Pengetahuan yang belum disebut ilmu karena tidak ada dalil dan kita belum yakin. Itulah yang disebut dengan ilmu. Jadi ilmu datang itu pada kita mensifati kita dengan sifat ilmu yang dengannya kita bisa paham, kita bisa yakin. Walaupun di diri kita itu sudah ada kebenarannya, sudah tahu, oh iya itu benar, tapi kita belum yakin karena belum ada yang menguatkan. Itulah fungsi dari ilmu. Jadi kita tahu matahari, tapi kita belum tahu itu disebut matahari. Sebelumnya kan, sebelum ilmu pengetahuan, manusia itu hanya mereka-reka bahwa yang mengelilingi matahari itu adalah bahwa yang mengelilingi bumi itu adalah matahari. Tahu sebenarnya semuanya bergerak karena secara kasat mata matahari tenggelam kemudian terbit, dan matahari yang terbit itu adalah sama juga dengan matahari yang tenggelam. Jadi hanya belum ada kekuatan untuk mengungkapkan. Makanya orang-orang apa itu namanya orang Nasrani, orang gereja itu sangat intens memberikan pengajaran bahwa yang mengelilingi bumi adalah matahari. Orang yang tidak percaya atau orang yang apa itu namanya mengungkapkan sebaliknya maka akan diinkuisisi, akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Disiksa, diinkuisisi namanya. Nah itu belum ada pengetahuan yang mendobraknya sampai akhirnya ada pengetahuan, ada ahli-ahli yang mengungkapkan kondisi yang berbeda, yang sebaliknya, yang 180 derajat, bahwa yang memutari bumi adalah, bahwa yang berputar itu adalah bumi, bukan matahari. Dan sampai saat ini itulah pengetahuan atau ilmu itulah yang sampai saat ini diikuti oleh kebanyakan orang, termasuk kita. Jadi yang mengelilingi matahari, yang mengelilingi bumi adalah matahari. Walaupun sebelumnya ada konsep sebaliknya, itu. Jadi sebelum ada pencerahan, maka itulah yang disebut dengan apa yang diketahui manusia, dan sifat yang mensifati manusia menjadi tahu dengan yakin, itulah yang disebut dengan ilmu. Ini berdasarkan pendapat penafsiran dari mana tadi? Sedangkan fikih kita lanjutkan. Oh, pendapat Abu Hanifah di bawahnya. Sedangkan fikih ma'rifatul daqaiqil ilmi. Ma'rifatul daqaiqil ilmi, yaitu pengetahuan yang paling dalam atau mengetahui paling detail dari ilmu pengetahuan. Mengetahui sedetail-detailnya ilmu, itu namanya fikih. Itu namanya ma'rifatul daqaiqil ilmi. Daqaiqo, bukan daqaiqo tapi daqaiqi, karena dilefatkan dengan ilmu. Jadi luntur, entah apa namanya luntur, baik munsharifnya jadi luntur karena dilefat daqaiqil ilmi. Jadi sedangkan ilmu fikih adalah mengetahui detail-detail atau mengetahui kedalaman-kedalaman ilmu yang paling dalam. Qala Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alaihi. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, semoga kehormatan Allah Ta'ala selalu tetap atas beliau. Al-fiqhu ma'rifatul nafsi malaha wa ma'alaiha. Sedangkan fikih adalah ma'rifatul nafsi, pengetahuan diri, wa ma'alaiha, dan pengetahuan yang berbahaya. Jadi malaha maksudnya pengetahuan yang bermanfaat baginya, wa ma'alaiha, dan pengetahuan yang berbahaya atasnya.
ajili lil ajil. Maqala dan berkata masih Imam Abu Hanifah, ada di atas Imam Abu Hanifah, mal ilmu tidak lain, tidaklah ilmu atau tidaklah ada artinya ilmu. Boleh di mana aja yang terjemahkan. Mal ilmu tidaklah ilmu atau ilmu tidak lain boleh, atau ilmu tidak mempunyai arti boleh. Illa lil amali kecuali lil amali kecuali diamalkan. Wal amalu bihi dan beramal dengan ilmu adalah tarkul ajili lil ajil, adalah meninggalkan ajil di sini dunia, maksudnya ayat dunia wal istighol, yaitu dunia dan segala orientasinya diumumiha dengan semua orientasi dunia tersebut. Itu namanya ajil. Ayat dunia wal istighol dan segala yang menyibukkan dari perkara-perkara dunia itu. Yang dimaksud dengan mengamalkan ilmu adalah meninggalkan orientasi keduniawian menuju kepada lil ajil, menuju kepada akhirat. Lasyamsu yang berbilah antudrikal qamar wa la yusabbiha. Yang bagi di situ maknanya tidak mudah buat matahari untuk mendahului bulan, dan tidak mungkin Wasyamsu yad'ilaha tudrikal qamara wa la yusabbiha, tidak mungkin malam itu mendahului siang. Jadi di situ artinya yang bagi itu artinya tidak mudah. Tapi di sini makna di sini karena yang bagi itu maknanya banyak sebenarnya. Kalau kalian buka kamus maka nanti akan menemukan yang bagi itu artinya dimudahkan, dianjurkan, sahala, musahil, yasara, yassiru, dimudahkan bisa tadi kan di dalam Al-Quran, atau juga baik, juga bagi bagus, baik. Dan dalam kitab ini maknanya adalah dianjurkan atau sebaiknya. Bayan bagi bisa maka sebaiknya sebenarnya dianjurkan bagi manusia an-yam pula untuk tidak lupa, tidak lengah an-nafsihi, tidak lengah terhadap dirinya sendiri, lupa diri. Allah yang pula an-nafsihi, tidak lupa diri, tidak melupakan dirinya. Wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha, jelasnya terhadap apa wa ma yanfa'uha, dan apa-apa yang yanfa'u, yang memberikan manfaat, yang bermanfaat, wa ma yadurruha, dan yang memberikan kemudaratan, berbahaya. Sesuatu yang berguna, sesuatu yang bahaya, ini tidak boleh lemah. Tidak boleh lemah. Kemarin kan kita ketika mempelajari tentang pengendalian diri, ada sifat-sifat yang kita harus tahu, sifat sombong, sifat ria, sifat dermawan, dan itu kita ketahui dengan ilmu, dan itu selalu menyapa diri kita. Maka jangan lengah, sebab gunung yang paling tinggi itu bukan gunung yang ada di luar diri kita. Itu kan ada ungkapan, ada bahasa. Gunung yang paling tinggi itu, jadi kalau kalian suka mendaki, kalian suka mendaki gunung, apa yang paling tinggi? Siapa yang suka ini? Hiking. Suka naik gunung.
Tapi kalian bisa menaklukkan Gunung Himalaya kalau nanti kalian punya tujuan untuk menaklukkan Gunung Himalaya. Gampang, buat fisik, punya peralatan cukup, punya bekal cukup, bisa menaklukkan gunung gede. Kalau Pangrango lagi, Gunung Semeru, semua gunung kalian taklukkan. Dan itu bisa kalian atur waktunya kapan saya harus menaklukkan. Tapi untuk menaklukkan kesombongan kalian butuh sumber hidup kalian. Jangan pernah berhenti untuk menaklukkan diri kalian sendiri, karena kesombongan itu selalu menolak manusia dan itu bisa merusak amal ibadah kita. Ria juga sama. Pokoknya hal-hal buruk dalam diri kita itu sulit untuk dihindari. Maka kita jangan sampai lengah, jangan sampai kendor untuk terus menaklukkannya. Ya, menaklukkannya dengan apa? Ikhlas. Bahwa semata-mata apa yang kita lakukan adalah beribadah kepada Allah. Ikhlas kita lakukan. Jadi bayan bagi insan an la yakula an nafsihi, tidak lengah, tidak lupa diri terhadap dirinya sendiri. Wa ma yanfa'uhu fi awlaha wa ukhraha, di dunianya wa ukhraha, dan di akhiratnya. Saya stajriba ini mana dari stajriba sebentar. Mengambil, maka ia harus mampu mengambil apa yang bermanfaat bagi dirinya, dan menjauhkan ma yadurha, apa-apa yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Kaila yakuna aqluhu, jangan sampai yakuna ada, jangan sampai akalnya. Kaila yakun itu maksudnya jangan sampai aqluhu, akalnya. Aqluhu dari fa'il dari yakun. Wa ilmuhu, dan ilmunya, jangan sampai akal dan ilmunya itu hujjatan, sebagai hujjah, sebagai alasan alaiha, yang memberati terhadap dirinya. Ada hujjatan lahu, ada hujjatan alaiha, alaihi, hujjatan lahu dan hujjatan alaihi. Nah, hujjatan alaihi ini namanya jangan sampai akal dan amal perbuatan itu bukan sebagai ringan membuat hidupnya atau dirinya nanti di akhirat ringan timbangannya, malah justru memberatkan dirinya di mizan, di hisab nanti. Syahidan wa dalilan yashhadu ala ma yadur, jelasnya akal dan pikiran itu menjadi saksi dan dalil yang menyaksikan atas apa yang berbahaya bagi dirinya, yang membuat dirinya berbahaya. Ayazdada, maka menjadi bertambah ukubatan, siksanya. Nauzubillahi min sakhatihi wa iqabihi. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah min sakhatihi, dari murka Allah Ta'ala, wa iqabihi, dan siksa Allah Ta'ala. Ayazdada, maka menjadi berat, hingga menjadi berat atau menjadi bertambah ukubatan siksa Allah Ta'ala. Nauzubillahi min sakhatihi wa iqabihi. Kita berlindung kepada Allah dari murka dan siksanya. Waqad warada, telah diriwayatkan fi manaqibul ilmi, dalam sebuah keterangan ilmu, dalam sebuah keterangan tentang manaqibul ilmi wa fadailihi, dan keutamaannya.
waroda dan telah dijelaskan, telah masuk, telah banyak menjelaskan gimana ini dalam menjelaskan tentang keterangan-keterangan ilmu wa fadhailihi dan keutamaan-keutamaan. Ayatun wa akhbarun. Apa itu? Ayat-ayat Al-Qur'an dan dalil yang berupa ayat-ayat Al-Qur'an, wa akhbarun dan hadis-hadis shahihatun yang sahih, masyhuratun dan masyhur. Baik itu hadis ahad ataupun hadis mutawatir ataupun hadis hasan, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan segala keutamaan-keutamaan ini. Nastahil, kami tidak sibuk, tidak menyibukkan diri lihat di sini, penyebutannya di sini kailayatul kitab, sehingga jangan sampai kitab ini terlalu panjang pembahasannya. Kailayatul, jangan sampai panjang Alkitab. Yastahil, yang tidak kami paparkan adalah yang tidak kami jelaskan, yang tidak kami paparkan supaya tidak terlalu panjang kitab ini. Berapa ini? Sepanjang. Faslun, kita lanjutkan di situ aja dah, harus banyak-banyak. Faslun, ini sebuah pasal finiati, penjelasan tentang niat jihad ta'allum ketika belajar, ketika dalam kondisi belajar. Summa labuda minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian labuda, harus, minan niyati, niat, harus berniat fi zamani ta'allumil ilmi, sewaktu belajar atau mempelajari ilmu pengetahuan. Pentingnya niat. Idza an-niyatu huwal aslu fi jami'il ahwal. Kalau begitu, niat adalah, pastinya niat adalah, jika tidak, kalau begitu an-niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal. Niat adalah fondasi semua kondisi, fondasi semua kondisi, fondasi semua ahwal, semua kondisi, baik itu ibadah, baik itu mencari ilmu, semua tergantung niat. Qaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, hijratuhu ila hadis tentang, banyak hadis tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan niat. Bahkan banyak kitab-kitab yang menjelaskan bab khusus tentang niat dan keutamaannya. Kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Kitab apalagi kalangan Imam Al-Ghazali, ada Ihya Ulumuddin juga menjelaskan, ada bab khusus tentang niat. Ya, di Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin ada tentang penjelasan tentang niat, ada di bagian-bagian paling utama tentang penjelasan tentang niat. Ini kenapa? Karena niat itu mempunyai posisi yang penting dalam amal perbuatan manusia. Baik dan umumnya sebuah amal perbuatan itu diawali dari niatnya. Kalau niatnya baik maka hasilnya baik. Kalau niatnya buruk, kalau niatnya jelek, jangankan amal buruk, amal baik. Kalau niatnya baik maka akan keburukan yang didapat. Dan amal dunia yang biasa-biasa saja, nanti dijelaskan di bawah di sini. Kam min amali, ada hadis lagi.
haditsun sahih dari hadis sahih. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya. Tidak sedikit, berbilang-bilang maksudnya, min amalin amal perbuatan, yatasawwaru bi surati amali dunya, yang digambarkan dengan amal dunia. Jadi visualisasinya itu amal dunia. Jadi gambarannya itu amal dunia. Oh ini amal dunia lah, nggak ada pahalanya, tidak. Tetapi kalau wa yasiru bi husni niyat, akan tetapi kalau dia diniatkan dengan kebaikan niat, dijadikan amal dunia itu bi husni niyat, dengan niat yang baik, maka dia akan min a'malil akhirah, min a'malil akhirah. Jadi di sini berapa banyak amal perbuatan duniawi yang kemudian karena kebaikannya akhirnya amal perbuatan itu menjadi amal ukhrawi, amal yang bernilai ibadah yang nantinya akan memberatkan amal baiknya di akhirat. Tetapi tidak sedikit juga wa kam min amali, dan tidak sedikit, berbilang-bilang juga min amali, amal perbuatan, yang tasawwar bi surati amalil akhirah, yang dikebor-keborkan, yang digadang-gadang, yang digambar-gambarkan bahwa ini amal akhirat, bi surati amalil akhirah, ini amal akhirat, amal yang pasti akan mendapatkan pahala. Akan tetapi yatasawwaru yasiru min amali dunya bisu'il niyat, akan tetapi dia menjadi amal dunia belaka. Yasiru, dia menjadi amal dunia bisu'il niyat, dengan sebab niat yang jelek, dengan sebab riya tadi. Riyanya tidak bisa ditaklukkan, tidak bisa didaki. Akhirnya apa? Amal perbuatan yang semula yang dia kadang-kadang, oh ini amal sedekah, ini amal akhirat saya, tapi karena ada rasa riya, pamer, sombong, akhirnya jelek niat yang menyebabkan dia hanya sebatas rutinitas dunia saja. Sholat hanya dapat capeknya aja. Sujud, sholat 23 rakaat, sholat tarawih dan witir 30 hari Ramadan atau 29 hari Ramadan, ada lelahnya. Tapi hanya didapatkan apa? Yang didapatkan hanya rasa lelah dan hanya amalan-amalan, gerakan-gerakan badan saja. Tidak ada asal, tidak ada pahalanya yang nanti menjadi saksi dia di akhirat. Karena langsung ini ya, jeleknya dia. Itu tadi, makanya amal perbuatan itu tergantung di awalnya niatnya buat apa. Belajar di Nurul Ilmi niatnya buat apa? Hanya ada sekedar dapat ijazah saja. Gampang, ijazah bisa didapatkan di mana-mana tempat. Beli juga bisa ijazah. Mungkin tidak ada sekarang ditangkap sama pemerintah kalau seperti itu. Ada aturannya. Sebab dokumen negara itu ya, dokumen negara itu ada hukumnya kalau dipalsukan. Ya, ada hukumnya kalau dipalsukan. Jadi ya, kalian bisa belajar di mana saja sebenarnya. Tapi kalau kita belajar di dunia ini bukan karena
Fayat bagi maka seharusnya seyogyanya anyan wil muta'allim hendaknya berniat orang yang menuntut ilmu bitolibil ilmi dengan bentuk sendiri. Orang yang belajar untuk menuntut ilmu apa? Yang pertama ridhollahi ta'ala. Yang pertama adalah ridhoan Allah Ta'ala. Itu yang paling atas, posisi yang paling puncak. Niat kita lillahi ta'ala untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Itu yang paling puncak. Kemudian apa yang kedua? Wadarul akhirah, dan ingin mendapatkan rumah bertempat di akhirat. Wa izalata jahdi an nafsihi, dan ingin menghilangkan kebodohan. Itu ketiga. Ingin mendapatkan yang pertama paling puncak adalah ridho Allah, akhirat, menghilangkan kebodohan pada dirinya, dan satu lagi yang terakhir adalah wa ansail duha. Masih ada di bawah. Kemudian untuk menghilangkan kebodohan masyarakat, para orang-orang yang apa itu namanya, yang harus diberikan ilmu pengetahuan. Jadi ibaratnya kalian dokter sedang mencari obat, maka pasien kalian itu adalah juha, masyarakat umum, publik, masyarakat yang harus kalian hilangkan, obati. Dari penyakit apa penyakitnya? Kebodohan, penyakitnya kebodohan. Jadi tujuan untuk menuntut ilmu itu adalah untuk meningkatkan apa itu namanya, salah satu yang walaupun tapi yang paling puncak adalah ridho Allah. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa tujuannya juga adalah untuk meningkatkan budaya hidup kita dan masyarakat kita yang berbudaya, masyarakat kita yang beradab. Jadi semakin banyak ilmu yang kita tegakkan, maka masyarakat semakin berbudaya, semakin apa itu namanya, semakin beradab, tahu baik, ibu, kejahatan. Jadi salah satu mengurangi tingkat kejahatan adalah mengikuti indeks mereka. Jadi tingginya pengetahuan di sebuah negara itu bisa jadi saling apa itu namanya berbanding lurus dengan indeks berikutnya. Jadi semakin sedikit orang yang bodoh, semakin sedikit orang yang tidak tahu apa-apa, maka semakin sedikit kejahatan manusia. Jadi semakin beradab orang. Jadi tujuannya adalah untuk diri sendiri dan masyarakat sekitar. Jadi selepas kalian belajar di dunia ini, mendapatkan ilmu pengetahuan, maka kewajiban kalian menyebarkan ilmu pengetahuan, menyebarkan apa yang kalian dapatkan di dunia ini. Kemudian wa ahya'ad-din, kemudian adalah menghidupkan agama. Menghidupkan agama Islam di sini. Wa abqa al-Islam, dan membuat Islam menjadi abadi, mengabadikan Islam. Ini jadi apa itu namanya, meneruskan Islam. Jadi penerus Islam itu adalah kalian. Jadi tidak mungkin orang-orang tua kalian, para ulama-ulama yang berada di belakang kalian itu melepaskan generasi-generasi setelahnya itu lepas dari Islam. Karena tujuan belajar ini salah satunya adalah untuk melestarikan Islam agar terus lestari, agar terus abadi. Jadi kalian memegang peran penting. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap enteng peran kalian di tengah-tengah masyarakat selepas kalian dari dunia. Dan juga yang dijadikan beban, peran kalian jangan dijadikan beban. Lepas begitu aja, biarkan yang mengalir. Jadi, saya beban, jangan beban. Tugas harus dijadikan beban. Biar dia apa yang perlu kalian perbaiki, apa yang perlu kalian sisihkan di tengah jalan. Kalau ada hal yang sekiranya membuat orang itu berbahaya, sisihkan. Ayo kalian sisihkan. Apa yang kalian perbaiki pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Fa'inna baqa'al Islam, karena
lestari dengan ilmu. Wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahl, dan tidak benar kezuhudan dan ketakwaan itu disertai dengan kejahilan. Jadi jangan tawakal dulu, jangan berserah dulu, jangan menerima diri aja alhamdulillah, tapi tanpa disertai ilmu. Jadi kalian boleh tawakal pada saat kalian sudah ikhtiar. Belajar dulu sungguh-sungguh. Selepas dari nurul ini kalian boleh mempelajari pengetahuan yang kemarin sudah disebutkan, apa ilmu yang fardu kifayah, apa yang ilmu yang fardu ain, apa yang tidak boleh dipelajari. Kalian cari. Yang senang kedokteran, kuliah di kedokteran. Yang senang psikologi, kuliah di psikologi. Yang senang apalagi, yang senang tata boga, kuliah. Apapun yang bermanfaat buat orang lain, kan sebaik-baiknya muslim adalah orang yang bermanfaat. Sebaik-baiknya muslim adalah orang yang kuat. Dan kekuatan muslim itu bukan cuma sekedar ototnya saja yang kuat, tapi otaknya juga harus kuat. Keduanya harus kuat. Kalau otot doang yang kuat, otaknya tidak kuat, ini apa? Dimanfaatkan orang. Ya, dimanfaatkan. Jadi sebaik-baiknya muslim adalah yang bermanfaat buat orang lain. Dan sebaik-baiknya muslim adalah orang yang kuat. Bukan cuma kuat fisiknya, tapi kuat akalnya. Harus betul itu. Wa ansana Syekhul Imam Al-Ajal Burhanuddin Shahibul Hidayah Syikran li ba'dihi, dan mendendangkan sebuah syair. Wa ansada, mendendangkan sebuah syair Syekh Imam yang agung Burhanuddin Shahibul Hidayah, pemilik kitab Al-Hidayah, Syikran, sebuah syair li ba'dihi. Boleh juga ini mempunyai dua makna ini maksudnya. Liba'dihim maksudnya sihirnya itu bukan miliknya, tapi milik ulama lain yang digubah. Liba'dihim digubah oleh sahabat-sahabatnya, oleh orang-orang lain. Atau bisa juga Imam Burhanuddin menggubah sebuah syair dan membacakannya liba'dihim untuk sahabat-sahabatnya. Punya dua arti, coba kita lihat di tengahnya. Ini ya pentingnya kita belajar langsung, harus ada gurunya, karena makna dalam bahasa Arab nggak bisa ditranslate menggunakan Google. Coba pakai Google Translate, itu acak-acakan. Maksudnya ke kanan, dia balik ke kiri. Jadi Syekh Shahibul Hidayah, pemilik kitab Al-Hidayah Burhanuddin, menggubah sebuah syair yang diperuntukkan oleh sahabat-sahabatnya atau sahabat-sahabat yang membuat syair, kemudian dia bacakan syairnya. Ini yang penting ya. Yang penting apa bunyi syairnya? Fasadun kabirun alimun muta'attikun, kerusakan yang besar. Menjadi sebuah kerusakan yang besar adalah seorang alim muta'attikun yang tidak teratur. Muta'attikun yang tidak teratur. Ya, kalau di kitab ini yang mengarang itu ulama-ulama selain Imam Burhanuddin. Imam Burhanuddin hanya membacakan saja.
Keduanya mau itu alim tapi dia tidak mempunyai tidak mempunyai fondasi, tidak teratur, ataupun jahil yang dia ibadahnya ngawur, kedua-duanya itu adalah fitnah cobaan. Huma fitnatun azimatun fil alamin min balik-balik manusia. Keduanya baik itu alim dan jahil yang kami disebutkan itu menjadi cobaan bagi semua alam dunia, bagi semua alam. Tepatnya liman bihima fi dinihi yatamassaku, bagi orang-orang bihima yang mengikuti liman yatamassaku bihima fi dinihi. Ini dibalik ya, liman yatamassaku, bagi orang-orang yatamassaku bihima yattabi'uhuma, jelasnya bagi orang-orang yang mengikuti keduanya, pengikutnya fi dinihi, dalam perkara agama. Jadi menjadi sebuah contoh yang buruk, kejadian yang buruk kalau ada orang yang berilmu tapi dia tidak teratur, atau bagi orang yang jahil bodoh tapi dia beribadah dengan ngawur, ibadah ngawur. Banyak kejadian ya, contoh-contohnya nggak perlu dijelaskan. Contoh-contohnya Nabi palsu, orang-orang yang ngawur, Nabi Isa, orang-orang yang malaikat Jibril, rutinitas ibadah yang dia pura-pura berilmu tapi sebenarnya dia bodoh, tidak tahu tentang apa yang dia ajarkan, tapi pengikutnya banyak. Bahaya, karena setiap ajaran pasti mengikut. Mikul di sakit laki, mikul di sakit laki. Setiap ada yang jatuh pasti ada yang umut. Jadi setiap ajaran pasti ada pengikutnya. Maka berbahaya sekali orang yang adil tapi dia tidak teratur, tidak mengikuti petunjuk agama, atau orang-orang bodoh yang beribadah ngawur. Jangan diikuti keduanya, karena itu cobaan. Wayakilihi wallahu a'lam bishawab.